Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metode untuk kontrol sistem. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa istilah dasar yang harus teman-teman pahami, yaitu bottleneck, non-bottleneck, dan CCR atau sumber daya dengan kapasitas terbatas. Bottleneck didefinisikan sebagai sumber daya apa saja yang kapasitasnya kurang dari permintaan yang ditempatkan padanya. Bottleneck merupakan kendala dalam sistem yang membatasi hasil. Hambatan bisa berupa mesin, tenaga langka, atau tenaga kerja yang sangat terampil atau alat khusus. Jika tidak ada bottleneck, maka kapasitas berlebih akan terjadi dan sistem harus diubah untuk sengaja membuat bottleneck, seperti lebih banyak pengaturan atau pengurangan kapasitas. Kapasitas di sini didefinisikan sebagai waktu yang tersedia untuk produksi. Ini tidak termasuk perawatan maupun waktu henti lainnya. Selanjutnya, non-bottleneck adalah sumber daya apa saja yang kapasitasnya lebih dari permintaan yang ditempatkan padanya. Karenanya, non-bottleneck tidak boleh bekerja terus-menerus karena dapat menghasilkan lebih dari apa yang diperlukan. Selanjutnya adalah sumber daya kapasitas terbatas atau CCR. Adalah sesuatu yang pemanfaatannya mendekati kapasitas dan bisa menjadi hambatan jika tidak dijadwalkan dengan hati-hati. Materi pertama yaitu adalah komponen waktu. Berikut ini saya akan menjelaskan jenis waktu yang merupakan waktu siklus produksi. Pertama adalah waktu pengaturan. Waktu yang dihabiskan suatu bagian untuk menunggu sumber daya diatur agar berfungsi pada bagian yang sama. 2. Waktu pemrosesan. Waktu bagian tersebut diproses. 3. Waktu antrian, yaitu waktu ketika suatu bagian menunggu sumber daya, sementara sumber daya sibuk dengan sesuatu yang lain. 4. Adalah waktu tunggu. Waktu bagian menunggu bukan untuk sumber daya, tetapi bagian lain sehingga mereka dapat dikumpulkan bersama. Yang kelima adalah waktu idle, yaitu waktu yang tidak digunakan, seperti waktu siklus dikurangi jumlah waktu pengaturan, waktu pemrosesan, waktu antrian, dan waktu tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazrina Nur Aini Litsoin. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan kemacetan. Ada dua cara untuk menentukan kemacetan dalam suatu sistem. Yang pertama yaitu Run E-Capacity Resource Profile, di mana profil sumber daya kapasitas diperoleh dengan melihat beban yang ditempatkan pada setiap sumber daya dengan produk yang dijadwalkan melaluinya. Dalam menjalankan profil kapasitas, kami mengasumsikan bahwa data tersebut cukup akurat, meski belum tentu sempurna. Yang kedua yaitu UCR Knowledge of the particular plan, look at the system in operation, and talk with supervision and workers. Mudah untuk mengubah warna, foto, dan teks. Dapatkan presentasi PowerPoint modern yang dirancang dengan indah. Saya berharap dan saya percaya bahwa template ini adalah waktu, uang, dan reputasi Anda. Mudah untuk mengubah warna, foto, dan teks. Dapatkan presentasi PowerPoint modern yang dirancang dengan indah. Terima kasih. Selanjutnya adalah saving time. Ingatlah bahwa bottleneck adalah sumber daya yang kapasitasnya kurang dari permintaan yang ditempatkan padanya. Karena itu, kami fokus pada bottleneck sebagai membatasi throughput atau bisa didefinisikan sebagai penjualan. Kapasitas bottleneck kurang dari permintaan pasar. Ada sejumlah cara kita dapat menghemat waktu pada hambatan. Contohnya seperti tooling yang lebih baik, tenaga kerja berkualitas tinggi, ukuran batch yang besar, pengurangan waktu pemasangan, dan sebagainya. Tetapi seberapa pentingkah atau seberapa berharganya waktu tambahan? Menurut kelompok kami itu sangat berharga. Jam diselamatkan di bottleneck menambah jam tambahan ke seluruh sistem produksi. Bagaimana dengan waktu yang dihemat pada sumber daya non-bottleneck?
Jam diselamatkan di non-bottleneck adalah cermin dan hanya menambah jam ke waktu idle-nya. Karena non-bottleneck memiliki kapasitas yang lebih besar daripada kebutuhan sistem untuk throughput saat ini, itu sudah berisi waktu idle. Menerapkan tindakan apapun untuk menghemat lebih banyak waktu tidak meningkatkan throughput, tetapi hanya berfungsi untuk menambah waktu idle-nya. Materi selanjutnya yaitu hindari mengubah non-bottleneck ke bottleneck. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagian-bagian yang ada pada contoh. Yang pertama yaitu utilization atau utilisasi, yang artinya pecahan yang menggambarkan clock time yang tersedia dalam pusat kerja yang secara aktual digunakan untuk produksi berdasarkan pengalaman lalu. Yang kedua yaitu bottleneck, yang artinya sumber yang kapasitasnya sama atau lebih kecil dari yang ada pada permintaan pada saat itu. Dan yang ketiga yaitu non-bottleneck, yang artinya sumber yang kapasitasnya lebih kecil dari permintaan yang ada pada saat itu. Pada contoh ada Y1, Y2, dan Y3. Y1 diaktifkan untuk memenuhi produksi Y2 dan Y3 melalui part A dan part B. Kedua sumber daya diaktifkan hanya untuk memenuhi permintaan pasar atau kendala lain dalam sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Jafar. Saya akan membacakan materi drum, buffer, dan drop. Setiap sistem produksi memerlukan beberapa titik kontrol atau titik untuk mengontrol aliran produk melalui sebuah sistem. Jika sistem mengandung bottleneck adalah tempat terbaik untuk mengontrol. Titik kontrol ini disebut drum karena memukul irama yang digunakan oleh seluruh sistem atau bagian-bagian yang dipengaruhi untuk berfungsi. Ingat bahwa bottleneck didefinisikan sebagai sumber daya yang tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi sebuah permintaan. Oleh karena itu, bottleneck bekerja sepanjang waktu, dan satu alasan untuk menggunakannya sebagai titik kontrol adalah untuk memastikan bahwa operasi di hulu tidak memproduksi berlebihan dan membangun kelebihan inventaris dalam proses yang tidak dapat ditangani oleh bottleneck. Berurusan dengan bottleneck adalah yang paling penting dari diskusi kami ini, berfokus pada memastikan bahwa bottleneck selalu ada dalam pekerjaan yang harus dilakukannya. Berikut gambaran linear flow of product with a bottleneck. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan presentasi mengenai pentingnya kualitas. Nah, sistem MRP sendiri memungkinkan penolakan dengan membangun batch yang lebih besar daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, sistem JIT tidak dapat mentolerir kualitas yang buruk karena keberhasilan JIT ini didasarkan pada kapasitas yang seimbang. Bagian atau komponen yang rusak dapat menyebabkan sistem JIT tersebut untuk ditutup sehingga kehilangan output total sistemnya. Namun, manufaktur sinkron memiliki kapasitas yang berlebih di seluruh sistemnya kecuali untuk bottleneck. Itu adalah batches and inventory. Daripada mencoba menyesuaikan jadwal produksi untuk mengubah beban sumber daya, lebih praktis untuk mengontrol aliran di setiap bottleneck atau CCR untuk membawa kapasitas jalan. Ukuran batch proses dan ukuran batch transfer diubah setelah membandingkan kinerja sebelumnya dalam memenuhi tanggal jatuh tempo. Kumpulan transfer yang lebih kecil memberikan inventaris dalam proses yang lebih rendah dan aliran produk yang lebih cepat, dan karenanya lead time lebih pendek. Selanjutnya adalah how to treat inventory. Pandangan tradisional tentang inventaris adalah bahwa satu-satunya dampak negatifnya terhadap kinerja perusahaan adalah biaya penyimpanannya. Dari perspektif manajemen kendala, persediaan adalah pinjaman yang diberikan kepada unit manufaktur. Nilai pinjaman hanya didasarkan pada barang yang dibeli yang merupakan bagian dari persediaan. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, persediaan diperlakukan dalam bab ini sebagai biaya bahan saja, tanpa nilai tipe akuntansi yang ditambahkan dari produksi. Jika inventory dilakukan sebagai pinjaman untuk manufaktur, kita perlu cara untuk mengukur berapa lama pinjaman itu dilakukan.
Ya, selanjutnya di sini ada perbandingan antara MRP dan JIT. MRP di sini menggunakan penjadwalan mundur setelah diberi jadwal produksi utama. MRP menjadwalkan produksi melalui ledakan materinya yang berbalik bekerja mundur tepat waktu dari tanggal penyelesaian yang diinginkan. Sedangkan JIT paling sering digunakan dalam lingkungan manufaktur yang berulang. Yang kedua itu JIT membutuhkan tingkat produksi yang stabil, biasanya sekitar sebulan. Yang ketiga, JIT tidak memungkinkan banyak fleksibilitas dalam produk yang dihasilkan. Produk harus serupa dengan sejumlah opsi terbatas. Yang keempat, JIT masih membutuhkan proses dalam proses saat digunakan dengan Kanban sehingga ada sesuatu untuk ditarik. Ini berarti bahwa pekerjaan yang diselesaikan harus disimpan di sisi hilir setiap workstation untuk ditarik oleh workstation berikutnya. Dan yang terakhir itu adalah yang kelima, vendor perlu ditempatkan di dekatnya karena sistem bergantung pada pengiriman yang lebih kecil dan lebih sering. Selanjutnya ada relationship with other functional area. Di sini ada accounting finance. Sistem produksi harus bekerja sama dengan departemen keuangan untuk menghitung pengeluaran yang paling efisien. Ya, selanjutnya itu adalah problems in cost accounting measurement. Akuntansi biaya digunakan untuk pengukuran kinerja, penentuan biaya, justifikasi investasi, dan penilaian persediaan. Dan yang terakhir itu adalah marketing and production. Setiap departemen perlu mengembangkan seperangkat pengukuran yang adil untuk mengevaluasi kinerja di setiap bidang dan untuk mempromosikan jalur komunikasi yang kuat sehingga mereka berdua berkontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.